Ki Hajar, kenalin nama aku Mulia Putri Utari. Aku dari tim Ki Hajar DKI. Sekarang aku lagi di SMK Negeri 26 Jakarta. Nah, aku mau kenalin nih teman-teman aku yang lainnya. Yuk ikut. Di sini ada Peril, lagi apa Ril? Aku lagi nonton review laptop nih. Salam kenal ya semuanya. Wih, keren banget. Salam kenal Ril. Terus Ya. di sini ada Ami, lagi apa Mi? Halo, salam kenal. Nama aku Arif Nabila. Aku lagi nentuin jalur PCB nih. Wih, keren banget nih guys. Good luck Mi. Ya. Dan kami dari SMK Negeri 26 Jakarta. Tujuan kami membuat detektor filter polusi udara adalah untuk mengurangi polusi udara, khususnya di dalam ruangan dengan menggunakan bahan yang organik dan ramah lingkungan. Polusi udara dalam ruangan. Kenapa dalam ruangan? Karena dampak terhadap kesehatan dan pencegahan yang begitu penting, kita begitu lama selalu ada di dalam ruangan. Ruangan KBM pada sekolah menengah kejuruan, khususnya kejuruan teknik, memiliki struktur bangunan yang sangat luas. Hal ini terjadi karena sarana dan prasarana yang dibutuhkan sangat banyak untuk menunjang kegiatan belajar mengajar, terutama untuk kegiatan praktikum. Ruang praktikum atau bengkel sendiri merupakan salah satu sarana dan prasarana SMK yang digunakan secara terus-menerus untuk membantu proses pembelajaran siswa, sehingga situasi yang kondusif menjadi sangat penting pada ruangan ini. Kualitas udara dalam ruang sangat mempengaruhi kesehatan manusia. Apalagi hampir 90% hidup manusia berada dalam ruangan. Masuk gedung Bu, karena ya itu kondisi Padahal di kantor itu kan sudah pasti kebersihan terjaga dan ada AC ya Pak ya, tapi malah ngantuk ya Pak ya. ini Bu, masalah ternyata kan ada hal yang perlu kita perhatikan, masalah ventilasi dan sirkulasi. Nah, di situ mungkin Bu, karena sirkulasinya hanya pakai AC Bu. Sementara kan Gitu ya. muter ya, saya nggak tahu itu. Oke, terima kasih banyak. Perkenalkan, saya Maufiz Azhari. Saya adalah guru SMKN 26 Jakarta. Dan kebetulan saya diberikan tugas tambahan sebagai pengurus barang atau sebagai kepala gudang logistik di SMKN 26 Jakarta. Pengalaman saya sebagai pengurus barang dan juga ketua gudang ataupun kepala gudang logistik yang saya alami adalah tentu kondisi gudang seperti yang kita tahu deh. Yang namanya gudang itu kan banyak sekali perabotan, kondisinya ruangannya pun tertutup, bahkan nggak ada AC dan sebagainya. Otomatis ketika saya datang ke sekolah, datang sekitar jam 6, udah nyampe gudang, itu udah engap. Apalagi kita kerja dari jam setengah 7 sampai jam 3. Dari jam setengah 7 atau bahkan dari jam 6 saya datang sampai jam 5 sore saya pulang, tentu banyak banget hal yang mungkin bikin empat gitu loh ketika ada di gudang. Karena kondisi ruangan seperti ini, banyak ya, kalau ibarat orang Sunda tuh banyak betrak-betruk, banyak barang-barang yang aduh dilihatnya gimana gitu. Pusing, ngantuk, males, itu udah pasti. Itu sih yang dirasain selalu. Apalagi kalau udah jam 12 ke atas, itu udah perasaan, udah kesal dan sebagainya deh. Oke, sama gue di bengkel di sini tuh kalau dari pagi sampai siang, yang udah pasti tuh pasti satu ngantuk. Itu tuh udah pasti. Jadi apa ya, kita nggak bakal fokus buat belajar. Terus yang kedua tuh kadang bisa pusing. Kenapa? Karena ya coba lihat aja ruangannya, nggak ada ventilasi coba. Terus ya paling yang paling jarang tuh mual. Udah segitu aja. Kualitas udara dalam ruangan ditentukan oleh tingkat pencemaran udara. Salah satunya yaitu karbon dioksida atau CO2 yang bersumber dari proses metabolisme tubuh manusia. Menurut ASRAE, standar batas konsentrasi CO2 dalam ruangan tidak melewati 1000 ppm. Kadar CO2 merupakan indikator untuk mengetahui efektif tidaknya sistem ventilasi dalam ruangan yang bersangkutan.
teman-teman, untuk itu kami membuat sebuah alat yang kami namai dengan DVC atau detektor filter polusi udara. DVC adalah alat detektor filter polusi yang bekerja ketika kadar CO2 di suatu ruangan melebihi batas yang dianjurkan, yaitu 1000 ppm atau partikel per meter. Pada awalnya kami mendesain alat tersebut hanya untuk mendeteksi kadar CO2 di dalam ruangan. Lalu kami mendapatkan filter pada alat tersebut. Akhirnya kami mengkombinasi alat tersebut menjadi satu untuk meningkatkan efisiensi pada alat tersebut dan penghematan energi pada alat dengan adanya sensor. Tahap pertama pembuatan barang ini adalah pertama membuat skemanya. Saya membuat skema dengan aplikasi Eagle PCB yang bisa kalian download di mana aja. Dan tahap kedua dari pembuatan barang ini adalah rangkainya dengan breadboard. Komponen-komponen yang saya pakai di breadboard adalah LCD, relay, sensor MQ135, Arduino Nano, 3 buah LED yang berwarna merah, kuning, dan hijau, dan beberapa kabel jumper. Selanjutnya, saya membuat codingan untuk rangkaian yang sudah saya bikin. Setelah rangkaiannya berhasil, kelompok kami berdiskusi untuk membuat alatnya dengan breadboard saja atau membuat PCB layoutnya. Setelah berdiskusi cukup lama, kami akhirnya memutuskan untuk membuat PCB layout saja karena kalau memakai breadboard, jumpernya terlalu banyak. Dan mari kita saksikan pembuatan PCB-nya. Dalam pembuatan PCB, hal yang pertama kali kita lakukan adalah membuat layout dalam aplikasi Eagle. Setelah itu, kita memprint layout yang sudah kita buat sebelumnya menggunakan kertas transfer. Kemudian, untuk memindahkan layout ke papan PCB, kita harus menyetrikanya terlebih dahulu. Langkah selanjutnya adalah mengecing papan PCB yang sudah kita setrika sebelumnya. Pada saat mengecing, kita harus berhati-hati dan menggunakan masker serta sarung tangan karena terdapat salah satu cairan yang sangat berbahaya, yaitu HCl. Kita mencampurkan air, H2O2, dan HCl dengan perbandingan 3, 2, dan 1. Setelah mengecing, selanjutnya kita melakukan bor pada papan PCB. Terakhir, kita melakukan penyolderan pada papan PCB. Nah, tahapan selanjutnya adalah pembuatan filter. Bahan utama dari filter ini adalah ijuk aren dan kulit telur. Dan tentunya bahan-bahan ini merupakan bahan organik yang ramah lingkungan. Nah, kemudian kami membuat casingnya menggunakan akrilik. Lalu langkah terakhir adalah kami menyatukan semua komponen-komponennya seperti kipas, filter, dan yang terakhir rangkaian sensor. Menurut saya produk ini sudah sangat bagus dan sangat bermanfaat sekali. Apalagi saya sebagai seorang pelajar dapat mengurangi rasa ngantuk di kelas dan saya bisa semakin semangat belajar. Nah, Sobat Kiajar, alat di depan kami ini adalah detektor filter polusi atau DVC yang sudah kami buat. Alat ini akan bekerja apabila sensor telah mendeteksi bahwa kadar CO2 telah melebihi batas yang dianjurkan, yaitu 1000 ppm. Nah, cara kerjanya adalah sensor MQ135 akan mendeteksi adanya CO2, kemudian akan mengirimkan nilai atau sinyal kepada LCD display dan LED. Jika kadar karbon dioksida lebih dari 1000 ppm, maka kipas akan menyala dan lampunya berubah menjadi kuning. Kemudian jika lampunya merah, itu tandanya kadar CO2 di dalam ruangan tersebut berbahaya. Cukup sekian video dari kami, Sobat Kiajar. Terima kasih telah menyaksikan sampai akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.